بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي كتب علينا الصيام كما قد كتب على الذين من قبلنا لعلنا من المتقين. والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الآية. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له من ذنبه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Al-Mukarramun pada sadir, para hujat, pada tuan-tuan ibu, para kiai, sepuh masyarakat, wabil khusus yang kami muliakan, Ustaz kami Ustaz Mubarak, Bapak Imam Bapak Ustaz Usman, dan segenap DKM Masjid Riyadhus Shalihin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu masih semangat? Sudah berapa Ramadan nih kita? Berapa puasa sudah? 11 atau 12? 12. Oleh pemerintah 12 ya. Ini memang 13 ya. Kalau Muhammadiyah mungkin udah 13. Alhamdulillah semangat ya. Akbar Allah. Alhamdulillah. Ya, kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Ya, sebelum memulai tausiah, perkenalkan nama saya Al-Fakir Adam Fikri bin Muhammad Ahsanuri bin Muhammad Jazuri bin Muhammad Turmudi Al-Jogjawi. Alhamdulillah saya keturunan dari Jogja, bapak saya, tapi ibu saya orang Betawi, Bu. Ya. Saya tinggal di Rawamangun. Ya, lahir besar di sini. SD saya di SD 07. SD 07 dan seperti ini. Jadi ini tempat lahir saya dulu main bola agak pagi. Mungkin Bapak Ibu baru tumben melihat muka saya. Jadi alhamdulillah meskipun saya jarang kemari, tapi saya masih kecil saya di sini. Dan alhamdulillah berkawan sudah lama dengan Ustaz Mubarak, kurang lebih 5 tahun kami dan Ustaz ya. Alhamdulillah tadi sore dapat kabar dari beliau untuk mengisi di tempat ini Pak. Ya, jadi dadakan, nggak ada persiapan sebelumnya. Ini juga kondisi masih serak karena cuaca panas dingin ya kan. Jadi mohon dimaafin aja suara saya di serat-serat basah. Jadi Bapak Ibu, dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, judul tausiah saya pada malam hari ini adalah keutamaan istiqamah. Ya, apa judulnya? Keutamaan istiqamah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Fusilat. Ya, surat Al-Fusilat surat 41 ayat 30 ya, yang mana bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya ya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah ya, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa lagi? Tsumastaqamu. Kemudian dia beristiqamah. Apa fadilahnya hadirin orang yang istiqamah? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Nanti Bapak Ibu, ya di akhir daripada kehidupannya,
ya Allah Subhanahu wa taala kirim ya malaikat-malaikat yang turun, bukan satu malaikat tapi tatanazzal. Banyak malaikat yang turun dari langit Allah Subhanahu wa taala untuk apa hadirin? Ya memberikan kabar gembira kepada siapa? Pada orang yang istiqamah. Apa itu kata malaikat? Ya, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut dan jangan kamu sedih hadirin. Hadirin, biasa manusia punya rasa apa? Takut dan sedih. Kata ahli ulama, khauf di sini maknanya terhadap perkara apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya, apa itu yang masa akan datang? Ya setelah kematian hadirin, kita akan mendapatkan yang namanya memasuki alam kubur. Ya, masya Allah. Kira-kira kubur luas atau sempit bu? Ya, kubur luas atau sempit? Kalau kasat mata itu sempit, cuma 1 kali 2 meter. Gak ada lampu, ya, gak ada kipas angin, boro-boro, apalagi AC, ya kan? Lampu nggak ada, pasti gelap, ya kan? Rapat. Maka hadirin, kita takut. Bagaimana nanti nasib saya, ya Allah, di dalam kubur? Berapa yang terjadi masa depan alam mahsyar? Bagaimana ya Allah? Nasib saya di alam mahsyar dan terus alam surah alam mizan sampai nanti di alam hisab antara surga atau neraka. Maka hadirin, orang yang istiqomah itu diberi kabar gembira oleh para malaikat, Allah takhafu, jangan kamu. Artinya apa hadirin? Asbab istiqomahan kamu dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah siapkan ya alam kubur ini akan menjadi taman daripada taman dalam surga. Alhamdulillah. Kemudian apa hadirin nanti dalam mahsyar akan mendapatkan naungan dari naungan Allah, di mana tidak ada naungan ketika hari itu kecuali naungannya. Begitu seterusnya sampai masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa hadirin? Allah takhafu wa la tahzanu, dan jangan pula kamu sedih. Ya, kata ulama hadirin, sedih tentang apa? Tentang perkara yang akan kita tinggalkan, ya. Bagaimana anak kita, ya kan? Bagaimana cucu kita, ya, bagaimana nasib anak saya, istri saya, kantor saya, dagangan saya. Lalu oh ya kan, kita usah sedih. Ya, artinya apa? Ya, nanti aku yang urus. Allah SWT yang urus ini semua. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru, kata Allah. Ya, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bahkan bergembiralah kamu dengan surga yang mana Allah SWT telah janjikan surga itu kepada kalian. Yang bermakna bersama di surga Allah. Amin. Ya Rabbal alamin. Ya, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang kelanjutan dari ayat ini adalah nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Kata Allah, kami adalah penolong-penolong kamu, teman-teman setia kamu di dalam kehidupan dunia. Ya, maknanya apa hadirin? Ya, waktu kamu hidup di dunia, ya, aku yang kasih makan, aku yang kasih minum, aku yang kasih rezeki, ya kan? Maka seperti kalau kamu juga wahai fulan, ya, nanti anak kamu yang aku kasih rezeki. Ya, anak kamu yang aku kasih rezeki, ya, yang kasih rezeki aku loh. Istri kamu semuanya yang perkara kamu tinggal akan dibunuh. Begitu hadirin. Ya, abshiru bil jannati nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wal akhirah. Dan kehidupan akhirat juga Allah Subhanahu wa taala yang akan menolong kita. Itulah hadirin keutamaan orang yang istiqamah. Ya. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wal akhirah. Kemudian hadirin dalam surga itu walaupun fiha ma tashtahi anfusukum. Di dalam surga hadirin ada apa-apa yang perkara yang memuaskan hawa nafsu kalian. Semua kenikmatan ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun fiha ma tashtahi anfusukum walaupun fiha ma tad'un. Apa aja yang kita minta hadirin, semua Allah SWT kasih. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya dengan Ramadan adalah hadirin, ya, Ramadan ini melatih kita untuk istiqomah. Ya,
Insya Allah jangan lupa hadirin, kurang lebih seminggu lagi kita akan menghadapi daripada 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan. Ya, ibarat orang lagi maraton Pak, ya awalnya ini biasa-biasa aja. Nanti kalau mendekat finish, ini harusnya lebih kencang lagi, kan? Ya, terutama kita lihat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ini saat-saat seperti ini dapat mendekati 10 Asyur akhir, itu makin ramai Pak. Ya. Kalau di sini terawih makin kemajuan atau kemunduran Pak? Nah, kemajuan ya, berarti bagus Pak. Ya kalau kemajuan terawih sampai jelek ya, kalau kemunduran malah tambah-tambah itu namanya bagus. Kenapa hadir? Biasanya kita nih semangat awal-awal doang, ya kan? Semangat seminggu pertama masjid penuh. Alhamdulillah. Jadi kalau kayak gini nih, biasa ya kan pulang apa pada pegal, kukis pada pegal. Nah ini kenapa nih Pak? Oh ya sengaja Allah SWT taruh Lailatul Qadar itu 10 hari yang terakhir. Kenapa? Biar kita makin kesana makin semangat, benar nggak? Kata Nabi SAW, taharrau Lailatul Qadri fi Asyr al-awakhir min Ramadan. Carilah oleh kalian, ya, malam Lailatul Qadar 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Nah, ini 10 hari dari yang tahu nih Pak. Emang ada yang bilang di malam-malam ganjil. Tapi kalau bulan puasanya Pak, 29 hari, kata ulama tuh ganjilnya tuh dimulai dari malam 19, udah 10 hari yang terakhir, benar 29 hari itu kan. Makanya gini, kalau kata guru kami ini wilayahnya ibarat orang mencari ikan, setiap malam kita hidupkan, ya dengan amalan, ya, sholat tarawih, baca Quran, tadarus dan lain sebagainya. Ya, pasti dia akan mendapatkan Lailatul Qadar, benar. Kalau Allah bilang, Rasulullah SAW bilang, tuh Lailatul Qadar malam 23, ya pasti kita bilang lah, aja tarawih malam 23. Selain malam itu pada pos masjid benar. Nah, makanya rahasia Allah dikasih, kita Lailatul dirahasiakan oleh Allah. Jangan apa? Dan kita istiqomah Pak, ya Bu, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan kita hidupkan dengan amalan. Pertama ini, kata ulama, ya. Siapa orang ini amalannya diterima Bu, ya, orang ini amalannya diterima Allah. Maka Allah memudahkan dia untuk mengulangi amalannya lagi. Ya, misalnya kita diterima nih amalan kita dalam Ramadan, maka kita dijadikan Allah kesenang kepada amalan itu, sehingga di luar Ramadan pun, ya kita akan senantiasa jaga salat malam. Dan tadarus Quran kita diterima Allah di bulan Ramadan, maka di luar Ramadan kita akan senang, ya terus ya membaca Al-Quran, ya. Yang mau saya katakan di sini adalah ya kata ulama, ya Rabbal Alamin. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang sejati, wala takun Ramadhaniyan. Janganlah kalian jadi hamba Allah yang taat kalau Ramadan doang, benar. Nah, maka ini kita taat kepada Allah. Ini Ramadan seperti pesantren. Ya pesantren kelas. Bagaimana? Kalau ibadah kita, puasa kita, ya sedekah kita, sholat malam kita, kalau sudah diterima Allah, maka hadirin nanti bulan Syawal atau nanti itu akan peningkatan amalan kita. Ya biasanya baca Quran di malam juga baca Quran. Itu ya. Ya dalam Ramadan kita sholat malam, di dalam Ramadan juga sholat malam dan seterusnya. Ya, soalnya kita istiqomah. Ya tadi fadilah orang istiqomah begitu ya. Jangan kita ibadah ini musiman, jangan. Tapi ibadah karena Allah SWT. Karena Allah SWT kita sembah di bulan Ramadan, dia juga yang kita sembah di luar bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya bagi saya, ya, dan bagi hadirin sekalian. Kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan ya Allah SWT beri kita senantiasa menikmat taufik dan hidayah, ya. Agar mudah-mudahan kita akan Allah SWT kita mengasihi Rasulullah SAW, dan juga Allah SWT kalau kita mendapatkan kesehatan, ya agar makin kesehatan Ramadan, ya kita bisa mengisi terus malam-malam berbeda dengan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hadhihi likulli hadin salihah wa mubarakatan nabi wa al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.